Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Ardayanti selaku moderator di kelompok 1 yang akan menjelaskan terlebih dahulu pendahuluan dari pendidikan agama Islam di perguruan tinggi, yang dimana pendidikan agama Islam memiliki peran penting dalam membentuk karakter mahasiswa. Dan dengan pendekatan yang tepat, pendidikan agama Islam dapat menjadi landasan yang kuat untuk membangun moral dan etika mahasiswa di kalangan generasi muda saat ini. Dan mari kita eksplorasi lebih dalam tentang pengaruhnya di perguruan tinggi. Esensi pendidikan agama Islam di perguruan tinggi. Esensi adalah hal-hal yang mendasar dalam inti sesuatu hal. Esensi pendidikan agama Islam di perguruan tinggi adalah untuk memastikan generasi muda, khususnya mahasiswa, memiliki pemahaman mendalam tentang ajaran Islam, mencakup penanaman nilai-nilai tauhid, keesaan Allah, ibadah yang benar, dan berakhlak mulia sesuai syariat Islam. Pendidikan agama di perguruan tinggi bertujuan untuk mengintegrasikan ilmu pengetahuan umum dengan ajaran Islam, menciptakan individu yang seimbang antara ilmu duniawi dan ukhrawi. Aspek-aspek esensi dan urgensi pada pendidikan agama Islam dalam perguruan tinggi. Aspek esensi dan urgensi yang sangat penting, baik dalam konteks pembentukan karakter mahasiswa maupun dalam konteks sosial dan budaya. Berikut adalah penjelasan mengenai aspek itu. Satu adalah pembentukan karakter dan etika. Ini kan agama Islam di perguruan tinggi berperan penting dalam membentuk karakter dan etika mahasiswa. Dan kedua adalah pemahaman ajaran agama. Esensi utama dari pendidikan agama Islam adalah memberikan pemahaman yang mendalam tentang agama Islam, termasuk Al-Quran, hadis, dan fikih. Lalu yang ketiga adalah integrasi nilai-nilai Islam dalam kehidupan akademik. Pendidikan agama Islam membantu mahasiswa mengintegrasikan nilai-nilai agama Islam dalam berbagai aspek kehidupan akademik dan sosial mereka. Yang keempat adalah pengembangan spiritual. Aspek esensi lainnya adalah pengembangan spiritual mahasiswa. Pendidikan agama Islam membantu mahasiswa memperkuat hubungan mereka dengan Allah, memahami tujuan hidup, dan menemukan makna dalam setiap tindakan mereka. Lalu untuk aspek-aspek urgensi pendidikan agama Islam, yang pertama adalah menjawab tantangan global dan sosial. Dalam era globalisasi dan kemajuan teknologi, banyak tantangan baru yang dihadapi oleh mahasiswa, termasuk tekanan moral dan etika. Lalu yang kedua adalah mencegah radikalisme dan ekstremisme. Pendidikan agama yang benar dan moderat dapat mencegah radikalisme dan ekstremisme dalam pemahaman yang tepat tentang ajaran Islam. Mahasiswa dapat terhindar dari ideologi yang salah dan berbahaya. Lalu yang ketiga adalah menguatkan identitas budaya dan agama. Pendidikan agama Islam di perguruan tinggi juga berfungsi untuk memperkuat identitas budaya dan agama mahasiswanya. Lalu yang keempat adalah mendukung pembangunan masyarakat. Mahasiswa yang memiliki pemahaman agama yang baik dapat berkontribusi positif terhadap masyarakat. Lalu yang kelima adalah menghadapi moral di dunia kerja. Di dunia kerja, nilai-nilai moral dan etika seringkali menjadi pertimbangan. Pendidikan agama Islam membantu mahasiswa untuk memiliki etika kerja yang baik, serta mengatasi konflik dan tantangan dalam lingkungan profesional dengan prinsip-prinsip agama. Dengan pertimbangan aspek-aspek esensi dan urgensi ini, pendidikan agama Islam di perguruan tinggi tidak hanya berfungsi sebagai mata kuliah tambahan, tetapi sebagai bagian integral dalam pembentukan individu yang berakhlak mulia dan berkontribusi positif kepada masyarakat. Metode pengajaran agama. Dalam agama Islam, metode mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam upaya mencapai tujuan karena ia menjadi sarana yang akan memberi makna. Di sini saya memiliki 5 poin metode pembelajaran agama. Yang pertama ada metode ceramah, yang kedua ada diskusi, dan yang ketiga metode kelompok, yang keempat pengajaran berbasis proyek, dan yang terakhir pembelajaran berbasis teknologi. Yang pertama ini metode ceramah. Metode ceramah ialah pembelajaran yang secara lisan oleh guru ataupun dosen. Sedangkan yang kedua yaitu diskusi kelompok. Ini sangat membantu pembelajaran ketika seseorang dosen ataupun guru memberikan tugas yang sangat banyak sehingga bisa dibagi secara kelompok agar lebih gampang. Dan yang ketiga, pengajaran kooperatif. Pengajaran kooperatif ini adalah kelompok yang dimana antar mahasiswa bisa saling diskusi atau bekerja sama. Dan pengajaran berbasis proyek. Berbasis proyek ini ya bisa dibilang ini seperti membuat PPT atau yang lainnya. Dan yang terakhir ini ada berbasis teknologi. Berbasis teknologi
yaitu memiliki alat yang canggih seperti handphone atau laptop atau proyektor oleh para dosen ataupun mahasiswa ketika ingin mempresentasikan hasil kerja yang diberikan. Saya akan menjelaskan tentang urgensi pendidikan agama Islam di perguruan tinggi. Pendidikan agama Islam di perguruan tinggi memiliki peran yang sangat penting dalam dunia akademik karena tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan agama mahasiswa, tetapi juga berperan dalam membentuk kesadaran religius yang mendalam dalam diri mereka. Kesadaran ini mencakup berbagai aspek, mulai dari perilaku, etika, hingga cara berpikir yang sejalan dengan nilai-nilai Islam, baik secara langsung melalui mata kuliah maupun secara tidak langsung melalui interaksi akademik dan sosial di kampus. Masalah yang disajikan berfokus pada bagaimana pendidikan agama Islam sangat penting di lembaga pendidikan tinggi sebagai sarana untuk menumbuhkan karakter agama dan mendukung perkembangan moral dan spiritual mahasiswa. Pendidikan agama Islam juga berperan penting dalam mencetak generasi mahasiswa yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga kuat dalam karakter moral dan spiritualnya. Nilai-nilai Islam yang diajarkan di perguruan tinggi membantu mahasiswa untuk menghadapi tantangan kehidupan dengan pandangan yang lebih luas dan bijaksana, membekali mereka dengan prinsip-prinsip hidup yang berlandaskan keimanan dan ketakwaan. Selain itu, pendidikan agama Islam berfungsi sebagai pondasi bagi pencapaian tujuan pendidikan tinggi yang berorientasi pada pembentukan generasi yang religius, berkarakter kuat, serta memiliki integritas ilmiah dan ketakwaan. Dengan demikian, pendidikan agama Islam tidak hanya menjadi pelengkap dalam sistem pendidikan, melainkan komponen esensial dalam membangun kepribadian mahasiswa yang utuh dan berkualitas. Integritas adalah menunjukkan konsisten antara ucapan dan perbuatan dalam kehidupan sehari-hari. Orang yang memiliki integritas biasanya berpikir terlebih dahulu sebelum berbicara sehingga perilaku dan tindakannya sesuai dengan apa yang diucapkan. Salah satu contoh berintegritas adalah berpikir positif. Tantangan dan solusi. Meskipun pendidikan agama memiliki banyak manfaat, terdapat tantangan dalam implementasinya, seperti kurangnya minat mahasiswa. Solusi yang dapat diterapkan adalah dengan meningkatkan kualitas pengajar dan menciptakan lingkungan yang mendukung. Yang dimana peningkatan kualitas pengajar itu yang dimaksud adalah yang pertama, pelatihan dan pengembangan, menyediakan pelatihan berkelanjutan untuk pengajar supaya mereka dapat menggunakan metode pengajaran mereka lebih menarik lagi dan relevan. Terus yang kedua, kualifikasi dan kompetensi dari pengajar tersebut, yang mana kita memastikan pengajar memiliki kompetensi dan pemahaman yang mendalam tentang materi yang akan mereka sampaikan kepada mahasiswa. Dan juga kita di sini akan melihat bagaimana pendalaman mereka tentang kemampuan pedagogis yang lebih baik. Di sini pedagogis adalah ilmu pengetahuan mengenai prinsip-prinsip dan strategi dan metode atau praktik pengajaran. Itu juga diartikan sebagai penggunaan yang tepat dari strategi mengajar. Terus yang berikutnya, menciptakan lingkungan yang mendukung. Menciptakan lingkungan yang mendukung salah satunya adalah fasilitas yang memadai. Universitas menyediakan fasilitas dan sumber daya yang memadai untuk proses belajar mengajar. Terus ada juga namanya pendekatan yang inklusif. Kita menggunakan pendekatan yang inklusif dan relevan dengan konteks mahasiswa agar mereka merasa lebih terhubung dengan materi yang disampaikan oleh pengajar. Berikutnya adalah kegiatan interaktif, yang dimana kita mengadakan kegiatan interaktif seperti diskusi kelompok, seminar, atau proyek berbasis komunitas untuk membuat pembelajaran lebih menarik lagi. Nah, dengan langkah-langkah tersebut, kita tuh sebagai mahasiswa terhadap pendidikan agama Islam lebih meningkat lagi atas minatnya, dan kualitas pendidikan agama secara keseluruhan dapat diperbaiki lagi, seperti itu. Nah, kesimpulan yang dapat kami ambil adalah pendidikan agama Islam memainkan peran strategis dalam membangun karakter mahasiswa di perguruan tinggi. Dan dengan pendekatan yang tepat, pendidikan agama Islam dapat menghasilkan individu yang berakhlak mulia, bertanggung jawab, dan siap menghadapi tantangan di masa depan. Sekian dari kelompok kami, saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.